Baik, apa sebetulnya yang membedakan antara pelayanan primer, sekunder, dan tersier? Nah, di dalam tabel dan slide ini bisa kita amati ya adik-adik, bahwa setiap strata memiliki karakteristik tersendiri, ya, ada personalianya, kemudian fasilitasnya, masalah yang ditanggulangi, kemudian jenis pelayanannya. Dan dari ketiga strata tersebut di sini disebutkan bahwa yang paling penting ya sesungguhnya semuanya penting ya, akan tetapi primer ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan karena kasus terbanyak ya, kasus terbanyak perawatan penyakit terbanyak itu harus dapat diselesaikan di primer karena di level primer inilah penjaringnya ya atau kita sering menyebutnya menjadi sistem gatekeeper. Jadi sebisa mungkin kasus-kasus itu penyakit itu bisa diselesaikan di level primer supaya nanti yang tersaring ke sekunder dan tersier itu sudah betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi kalau karakteristik tenaga kesehatan di level primer itu kalau dokter ya dokter umum, dokter gigi ya dokter gigi umum, ya. Sedangkan kalau di sekunder dan tersier tentu beda. Kalau di sekunder itu harus yang spesialistik, kemudian di tersier itu yang subspesialistik atau super spesialis, ya. Kemudian untuk fasilitasnya tentu yang di primer itu fasilitas sederhana untuk menangani kasus-kasus yang jumlahnya banyak dan sederhana ya, bukan kasus yang kompleks. Sedangkan di sekunder itu fasilitasnya tentu yang lebih kompleks karena kasusnya lebih advance dan yang di tersier itu yang canggih. Jadi contohnya kita ada di Indonesia ada rumah sakit khusus jantung, ya, ada rumah sakit rujukan jantung nasional harapan kita, ada rumah sakit rujukan kanker Darmais. Nah, itu adalah rumah sakit subspesialis di mana di dalamnya dia sudah memiliki peralatan-peralatan canggih yang digunakan untuk kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang advance ya. Kemudian masalah yang ditanggulangi tentunya ini di primer ini yang sederhana, kemudian untuk spesialistik atau sekunder itu yang kompleks, dan yang paling kompleks di tersier. Kemudian kalau jenis pelayanannya, maka pada pelayanan primer itu umumnya rawat jalan, ya walaupun sekarang ada juga rawat inap di pelayanan primer, ya di puskesmas itu ada rawat inap, tapi sesungguhnya untuk pelayanan primer itu utamanya pada rawat jalan. Sekunder dan tersier ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, pada waktu kita mau berubah dari sistem lama ke sistem baru, itu sesungguhnya ada beberapa pilihan, ya, konsekuensi pilihan. Yang pertama, reformasi sistem pelayanan kesehatan dulu, baru reformasi sistem pembiayaan. Jadi, kan kita tadi mau perbaikan dari yang gambar yang tadi saya sebutkan tentang sistem rujukan tadi ya, ada primer, sekunder, tersier. Sesungguhnya mana yang akan kalau kita mau melakukan perbaikan, bisa saja kita memperbaiki atau mereformasi pelayanan kesehatan dulu. Tapi sesungguhnya sistem pelayanan kesehatan kita sudah sesuai dengan SKN itu kita sudah ada. Atau pilihan keduanya reformasi sistem pembiayaan dulu, baru reformasi pelayanan kesehatan. Atau cara pembayarannya dulu yang direformasi, baru kemudian reformasi kesehatan. Nah, atau yang ketiga, reformasi sistem pembiayaan sekaligus melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kita ambil dengan sistem GKN, ya. Jadi pembiayaannya kita reformasi dengan apa namanya, dengan sistem yang diadopsi di dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang akan kita bahas nanti, sekaligus memperbaiki juga sistem pelayanan kesehatannya. Ya. Ya, memerlukan upaya ekstra untuk kesiapan finansial, kesiapan sistem layanan, dan kualitas. Jadi, reformasi pelayanan kesehatan kalau tingkatannya kita sudah ada, ya sudah ada. Jadi, sesuai SKN yang primer, sekunder, tersier sudah ada kan, tapi kita mesti perlu berpikir bahwa keberadaannya itu belum merata loh di seluruh Indonesia, ya. Jadi puskesmas itu juga masih ada loh kecamatan yang belum ada puskesmas, rumah sakit apalagi ya apalagi rumah sakit pusat, rujukan pusat ya. Nah, itu perlu diperbaiki juga. Ya,
semuanya harus menggunakan konsep kendali mutu dan kendali biaya. Itulah yang dilakukan dalam reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah ini JKN dicanangkan di dalam jaminan kesehatan nasional itu dicanangkan untuk berjalan sejak 2014 pada Undang-Undang tahun 2011 itu ya. Dari di Undang-Undang tadi nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu disebutkan bahwa sejak 1 Januari 2014 itu jaminan kesehatan nasional harus sudah mulai dilaksanakan. Ya, BPJS Kesehatan mulai bekerja. Nah, pada tahun 2014 itu kita bisa melihat bahwa ada beberapa sistem penjaminan kesehatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada PT Askes, ada Jamsostek, kemudian ada Jamkesmas, kemudian ada Jamkesda. Ya, kesehatan daerah ini yang disupport oleh provinsi dan kabupaten kota. Kalau Jamkesmas ini yang dana dari Kementerian Kesehatan ya dari pusat. Jamsostek ini adalah jaminan kesehatan dari perusahaan ya yang menjadi tanggungan dari PT Jamsostek karena mereka bekerja sama dengan Jamsostek. Kemudian ada asuransi pribadi dari perusahaan ya perusahaan menggunakan sistem asuransi swasta bisa ya bisa asuransi sendiri bisa dan masih ada 34% dari masyarakat Indonesia yang belum mempunyai jaminan kesehatan apa-apa. Ya. Nah, Askes di sini tentunya karena 10% itu PNS pasti punya Askes. Nah, ini yang 34% ini menjadi PR. Ya. Nah, kepemilikannya pada tahun awal jaminan kesehatan ya pada waktu kick off JKN itu ini ada beberapa persentase dari peserta pada masing-masing jenis asuransi ya. Jadi ini Asabri TNI Polri ya itu ada sekian, kemudian yang di Jamsostek itu ada sekian persen, kemudian ini PNS veteran dan lain sebagainya itu ada sekian persen. Nah, PBI ini adalah penerima bantuan iuran ya, penerima bantuan iurannya adalah masyarakat miskin yang ini harus dibayar oleh negara ya. Kemudian dari Jamkesda ada sekian persen, kemudian asuransi perusahaan ya yang mempunyai sendiri 6,3 dan seterusnya itu ada sekian persen. Nah, sehingga ini untuk total jaminan kesehatan pada tahun 2014 yang bisa dikumpulkan dimasukkan ke dalam BPJS Kesehatan, dananya bisa di-pool itu ada 69,9% dan masih ada 30,1% lagi yang belum punya jaminan kesehatan. Nah ini diharapkan di tahun 2019 ya ini roadmap-nya ya roadmap tentang kepesertaan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan untuk pesertaan pada BPJS itu diharapkan tahun 2019 itu 257,5 juta peserta atau semua penduduk sudah punya. Ya, kita bisa lihat di sini di tahun 2014 itu ada 96 juta PBI. Nah, ini penerima bantuan iuran ini yang harus dibiayai oleh APBN, oleh negara, ya, preminya untuk dibayarkan ke BPJS. Nah, sementara ini yang dari 2015 sampai 2018 itu PR-nya adalah untuk mengumpulkan dari asuransi-asuransi perusahaan, kemudian kalau ada yang belum mempunyai jaminan ya orang bekerja tapi belum punya jaminan ya itu harus diidentifikasi kemudian apakah premi itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pegawai atau ada kewajiban dari pemberi kerja untuk membayar premi. Ada kewajiban dari pemberi kerja untuk membayar premi sehingga dari gaji itu
selain dipotong, kalau dipotong itu berarti memang dari pengeluaran atau dari yang dibayarkan oleh pekerja, tapi dari perusahaan pun juga harus membayarkan. Kalau tidak salah saya sebesar 20%. Ya, nah ini adalah yang dikerjakan sejak 2015 sampai 2018. Ya. Nah, apakah sekarang kita sudah sampai di tahun 2020? Apakah 2019 kemarin sudah total semua menjadi peserta BPJS seluruh warga negara Indonesia? Ternyata target ini sepertinya juga belum terpenuhi. Ya, jadi karena memang sangat sulit ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara sebesar Indonesia ini ya. Jadi target ini masih belum tercapai 100%. Kemudian roadmap ini juga ada terkait dengan ini sebelumnya. Oke. Nah, ini secara tekstual ya ringkasannya dari 2012 yang apa yang dilakukan, 2014 mulai beroperasi, kemudian 2019 diharapkan sudah running dengan baik ya. Kepuasan peserta diharapkan sampai minimal 80% ya, tapi kita ketahui bahwa ternyata kita ketahui bersama bahwa BPJS pun juga mempunyai permasalahan ya, bahwa 2019 kemarin kita ketahui bahwa ada defisit. Kenapa terjadi defisit? Salah satu penyebabnya ada kemungkinan bahwa ada perilaku dari masyarakat ya yang menganggap bahwa setelah melakukan pemanfaatan, jadi kalau dia sakit kemudian jaminan kesehatan ini dia pakai, kemudian dia sudah sembuh, setelah itu dia tidak lagi membayar premi. Ya, nah itu terjadi banyak kasus seperti itu, banyak juga kasus piutang ya. Jadi perusahaan belum membayarkan premi yang harus ditanggungnya ya untuk pegawai-pegawainya dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga perhitungan-perhitungan terkait dengan ongkos pelayanan kesehatan yang itu sesungguhnya masih defisit. Nah, sehingga masih sangat perlu dilakukan banyak perbaikan ya, hingga tahun ini sekalipun. Nah, kemudian ini kalau roadmap-nya untuk paket manfaat dan iurannya, kalau tadi untuk pesertanya, untuk paket manfaat dan iurannya itu diharapkan di tahun 2019 itu sudah seragam. Manfaat yang sama untuk semua penduduk dengan nilai iuran yang relatif sama. Nah, tapi tentunya ini sampai hari ini kita masih belum melihat perubahan ke arah sana ya. Nah, slide ini menerangkan tentang bagaimana sistem pembiayaannya ya, bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan di dalam era jaminan kesehatan nasional. Jadi ini ada pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Di sini kita bisa lihat untuk pelayanan primer maka yang digunakan adalah kapitasi dan pay for performance. Kemudian untuk sekunder itu DRG atau inasi bijis, begitu juga dengan di tersier. Apa ini maksudnya? Nah, kita bisa melihat bahwa sistem pembiayaan kapitasi ini mewajibkan ya, dokter gigi atau puskesmas ya, klinik pratama yang melayani pelayanan kesehatan primer itu untuk mengutamakan promotif dan preventif ya, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pembiayaan dengan kapitasi. Jadi setiap dokter atau dokter gigi atau klinik atau puskesmas itu apabila mereka bertanggung jawab taruhlah untuk 10.000 orang peserta ya, maka BPJS akan membayar seumpama ya kalau kita dari gigi ya, kalau gigi itu kapitasinya per kepala peserta itu diperhitungkan sebanyak Rp2.000. Sehingga kalau ada 10.000 peserta, maka itu dibayarkan Rp20 juta per bulan. Ya, jadi seumpama Anda menjadi atau saya sebagai seorang dokter gigi bekerja sama dengan BPJS. Nah, dan kemudian saya
punya peserta atau tertanggung di saya itu ada 10.000 tadi, maka saya per bulan akan diberi apa namanya kapitasi oleh BPJS itu sebesar 2.000 kali 10.000 atau 20 juta. Dengan biaya itu, maka saya sebagai dokter gigi BPJS itu harus menjamin kesehatan gigi dan mulut peserta saya. Artinya, kalau nanti ada peserta yang terdaftar di saya itu tadi ya, tertanggung saya itu datang untuk melakukan perawatan gigi dan mulut, maka saya tidak boleh menarik bayaran. Ya, karena saya sudah dibayar di depan tadi 20 juta itu tadi. Nah, artinya apa? Jadi, artinya kalau saya terlalu banyak melakukan perawatan, maksudnya kalau banyak pasien yang datang ke klinik saya, maka saya akan rugi karena uang 20 juta tadi tentu akan saya pakai untuk beli bahan tambal, untuk beli apa namanya alat injeksi dan lain sebagainya ya kan, untuk melakukan perawatan, untuk melakukan pelayanan. Oleh karena itu dengan sistem itu tadi maka saya tentunya tidak ingin banyak peserta saya yang sakit gigi dan kemudian datang ke klinik saya. Gimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Maka saya harus melakukan pencegahan. Maka saya harus melakukan promosi. Maka saya harus berdoa supaya masyarakat yang menjadi tanggung jawab saya, yang menjadi peserta saya itu sehat. Ya. Nah ini tentunya berbeda 180 derajat dengan kebiasaan lama petugas kesehatan yang tadi kalau sistemnya out of pocket ya adik-adik. Kalau sistem pembiayaannya out of pocket kan saya seumpama sebagai seorang dokter gigi, saya akan berharap pasien saya supaya banyak. Saya akan berharap supaya banyak orang sakit gigi yang datang ke saya, yang bisa saya lakukan tindakan sehingga saya dapat uang banyak. Nah, ini kan mindset yang berbeda. Jadi mindset kuratif sama mindset promotif preventif. Disinilah yang diusahakan ya oleh sistem itu ya dengan pembiayaan kapitasi supaya dokter petugas kesehatan itu punya mindset yang sehat, ya, mindset promotif preventif. Nah, tapi apa namanya di level sekunder dan di level tersier tentunya berbeda. Di sini tidak bisa dengan kapitasi, ya, tapi tetap ada satu sistem yang disebut sebagai diagnostic related group, ya, DRG, atau INA atau Indonesia CBG ini case based group. Nah, jadi untuk rumah sakit, ya, jadi level sekunder, level tersier untuk rumah sakit, maka pembiayaannya adalah BPJS akan membayarkan tagihan dari rumah sakit, ya, apa yang sudah dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dokter spesialis, berdasarkan diagnosis penyakitnya. Ya, jadi bukan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Jadi seumpama ini ada seorang dokter, diagnosisnya adalah A, gitu, maka nanti dia akan rumah sakit akan mengklaim ke BPJS minta dibayar untuk perawatan dengan diagnosis penyakit A. Tapi dia sudah tidak lagi mengklaim dengan oke, perawatan yang dilakukan adalah untuk penyakit A ini dilakukan seumpama dilakukan pemeriksaan penunjang ronsen, kemudian dilakukan lagi tindakan insisi, kemudian diberi obat dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak di apa namanya dirinci seperti itu, tapi berdasarkan BPJS membayar berdasarkan diagnosisnya. Nah, ini artinya apa, adik-adik? Ini artinya memaksa rumah sakit, ya, merubah juga mindset rumah sakit untuk tidak melakukan over treatment, ya. Karena kecenderungannya adalah dari pihak rumah sakit, dari apa namanya dari dokter di rumah sakit, ya, atau juga di mana-mana, ya, moral hazard dari seorang petugas kesehatan itu adalah cenderung over treatment. Kalau tidak pakai sistem pembiayaan, over treatment itu artinya harusnya tidak perlu di ronsen, harusnya tidak perlu diinsisi, harusnya tidak perlu dikasih obat. Kenapa? Semata-mata supaya pendapatannya menjadi lebih banyak, ya. Nah, ini kan di dalam sistem jaminan kesehatan ini kan yang saya ingatkan lagi adik-adik bahwa kendali mutu dan kendali biaya. Jadi diharapkan petugas kesehatan itu melakukan pelayanan yang bermutu, ya, sekaligus mengendalikan biaya supaya tidak boros dari konsumen, ya. Itulah
sistem yang dilakukan di sistem pembiayaan di era JKN ini ya, yang diharapkan dapat mengubah pola pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini adalah untuk memperjelas bagaimana sistem penjaminan dan pembiayaan kesehatan di era BPJS Kesehatan ya, dan pelayanannya bagaimana. Jadi BPJS Kesehatan ini di sini posisinya sebagai badan penjamin ya. Kemudian provider ini bisa dokter gigi atau rumah sakit atau puskesmas. Nah, peserta ini adalah pasien ya. Masyarakat atau pasien yang menjadi sudah ikut dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, peserta atau pasien ini wajib membayarkan premi ya, iuran ke BPJS Kesehatan. Ya kan? Nah, kemudian apabila peserta ini mempunyai permasalahan kesehatan, maka dia harus meminta pelayanan kesehatan kepada provider ini tadi. Tentunya provider ini adalah yang bekerja sama, ya sudah ada kontrak atau ada MOU ya antara dia dengan BPJS. Ya. Nah, apabila dia punya kasus atau punya penyakit, dia meminta pelayanan ke sini, provider akan memberikan layanan, maka peserta ini sudah tidak perlu lagi membayar langsung ke provider karena dia sudah bayar iuran. Nah, provider ini akan mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan secara di sini disebutkan prospektif. Prospektif itu sebelum pelayanan dilakukan. Ya, jadi tadi di level primer tadi kan kapitasi sebelum pelayanan dilakukan ya, jadi di awal bulan sudah mendapatkan uang ya, tergantung jumlah pesertanya berapa dan besaran kapitasinya berapa. Nah, sedangkan yang di rumah sakit di level 2 dan di level 3 tadi, apakah itu termasuk prospektif atau retrospektif? Karena dia dibayar setelah melakukan klaim, ya kan? Setelah pelayanan dilakukan, kemudian ngeklaim, minta ke BPJS dibayar, ya. Itu memang secara waktunya dia retrospektif, tapi itu ada elemen prospektifnya di mana pembayaran yang dilakukan oleh BPJS itu tidak berdasarkan tindakan yang dilakukan, tapi berdasarkan diagnosisnya ya tadi di DRG tadi. Nah, sehingga artinya apa? Perhitungan ini sudah ada fix dulu di depan. Ya, perhitungan tentang besaran yang akan dibayarkan oleh BPJS berdasarkan diagnosisnya itu sudah dihitung di depan. Ya. Sehingga ini ya, terkendali semua. Nah, beginilah Nah, si peserta atau pasien ini tentunya mendapatkan paket benefit atau paket manfaat berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Jadi nanti Anda di level primer, seumpamanya ini seorang peserta ya, untuk gigi, Anda di level primer itu boleh tidak dijamin untuk pencabutan sederhana, dijamin untuk penambalan gigi sederhana dan sewarna gigi, dijamin untuk konsultasi, dijamin untuk premedikasi. Ya, itu sudah dituliskan di situ. Kemudian nanti kalau kasusnya itu di luar itu, artinya kasusnya spesialistik, maka Anda dijamin juga oleh BPJS, tapi Anda harus ke primer dulu. Ya. Kalau Anda langsung masuk ke rumah sakit atau langsung ke spesialis, maka BPJS tidak bisa menanggung. Anda harus bayar sendiri kalau mau potong kompas. Tapi kalau mau masuk masih dibayari oleh BPJS atau menggunakan manfaat dari BPJS, maka Anda tetap harus ke primer dulu. Nanti primer tidak mampu menangani, baru dirujuk ke sekunder. Nah, nanti di sekunder itu Anda tidak harus membayar lagi ya, Anda jamin. Ya. Buktinya apa? Nanti Anda harus melampirkan surat rujukan. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik, bagaimana pembiayaan. Sistem pembiayaan ini bisa mengendalikan supaya sistem rujukan tadi yang tadi saya sebutkan yang piramid yang primer, sekunder, tersier itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, ini BPJS Kesehatan itu penyelenggaraannya nirlaba ya. Jadi BPJS itu tidak mengambil untung menurut konsepnya ya. Kemudian dana amanah portabilitas bisa digunakan dari mana saja ya. Kemudian profesional berkeadilan mendorong penerapan standar pelayanan minimal, mutu, ya, kemudian win-win solution, ada negosiasi dengan provider dan seterusnya. Ya.
Ini yang dilakukan di JKN. Nah, alur pelayanan pesertanya bagaimana? Nah, ini tadi yang kita juga sudah secara sekilas tadi kita bicarakan ya, peserta itu mesti ke puskesmas atau layanan primer dulu yang ditunjuk oleh BPJS yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Ya, di mana ini dibayar secara kapitasi ya, providernya. Dia nanti kalau dia tidak mampu atau kasusnya ini bukan kasus primer, ini kasus tersier, maka dirujuk ke rumah sakit. Ya, di sini pembayaran yang dinasti biji. Nah, nanti kalau ke tersier pun juga begitu, rujuk lagi ke tersier. Nah, nanti setelah selesai penanganan maka harus ada rujuk balik ke primer. Nah, tapi ada juga kasus-kasus darurat. Ya, tentunya kalau kasus darurat tidak harus berjenjang. Ya, maksudnya kalau kasus darurat kemudian oke harus ke puskesmas dulu dirujuk dan nanti setelah setelah kelewatan ya. Oleh karena itu kalau kasus darurat bisa langsung ke rumah sakit nanti apa namanya permasalahan rujukan dan lain sebagainya itu menjadi prosedur administratif di belakang. Ya, jadi ini kurang lebih secara singkat alur pelayanannya seperti ini. Nah, berikut ada beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan JKN ya, yang tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2013. Jadi peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebelum 1 tahun sebelum JKN itu dilaksanakan. Pasal 29 di sini disebutkan untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu vaskes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS. Ya. Setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan. Jadi di sini BPJS berhak memilihkan ya, untuk peserta ya, pada saat dia pertama kali mendaftar menjadi peserta BPJS ke provider yang sudah bekerja sama dengannya. Ya. Nah, nanti dalam waktu 3 bulan setelahnya, ya, peserta baru berhak untuk memilih pasienkes tingkat pertama yang dia inginkan. Jadi kalau dia ingin pindah, itu tunggu 3 bulan dulu. Ya, tunggu 3 bulan maka dia bisa pindah. Nah ini nanti berdasarkan apa BPJS menempatkannya ya berdasarkan pertimbangan mereka ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini umpamanya Anda tinggal di Wiro Brajan, kemudian di situ ada puskesmas Wiro Brajan juga, maka Anda ditempatkan di puskesmas Wiro Brajan. Nanti setelah 3 bulan Anda merasa, wah saya pengen pindah ke dokter yang lain, karena saya kurang puas dengan pelayanannya puskesmas Wiro Brajan. Boleh, Anda boleh pindah ke provider yang sudah bekerja sama juga dengan BPJS. Serta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang terhormat tempat pesawat terdaftar. Ya. Kemudian berikutnya, dalam keadaan tertentu tidak berlaku bagi peserta yang berada di luar fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tempat pesawat terdaftar atau dalam kegawat daruratan, dalam keadaan gawat darurat. Ya, jadi kalau sedang ada di luar wilayah, ya bisa menggunakan pelayanan primer bila membutuhkan bisa menggunakan yang terdekat. Ya, tidak harus ke pelayanan, tapi tentunya itu nanti kemudian akan ada prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Begitu juga kalau daruratan medis tidak harus ke primer, bisa langsung ke rumah sakit. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, pasienkes tingkat pertama harus merujuk ke pasienkes lanjutan. Nah, yang terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apa namanya kalau kita membutuhkan layanan sekunder ya, maka harus ada surat rujukan dari primer. Pasal 30, pasienkes wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Ini kewajiban. Fasilitas kesehatan atau vaskes serta pasienkes rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring. Nah ini. Jadi bila kita praktek pribadi ya tidak punya apotek, tidak punya laboratorium, ronsen dan lain sebagainya, maka itu wajib membuat jejaring. Atau dia klinik Pratama tapi hanya pelayanan umum saja tidak ada gigi, maka harus membuat jejaring dengan dokter gigi. Untuk menjamin apa? Menjamin ketersediaan obat, menjamin pelayanan bisa dilakukan, menjamin BMHP ya, barang medis pakai. Ya. Ini segala yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh peserta bisa dipenuhi.
Besaran dan waktu pembayarannya, ya, pasal 37. Besaran pembayaran kepada Fasiankes atau Faskes ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi klinik atau asosiasi Faskes. Dan ini kalau kita sebut ASKLIN di wilayah tertentu dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi bisa bernegosiasi ya tentang besaran pembayarannya dengan asosiasi klinik. Dalam hal tidak ada kesepakatan antara atas besar pembayaran, maka Menteri memutuskan. Sedangkan asosiasi fasilitas kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya tentunya. Nah ini di sini apa namanya? Kalau sekarang kita sudah ada besaran kapitasi untuk gigi yang sebesar 2.000, maka itu adalah hasil kesepakatan ya sebelumnya telah dilakukan perhitungan antara BPJS dengan asosiasi klinik maupun dengan organisasi profesi. Nah ini yang terakhir untuk fokus perkembangan JKN ya, jadi keterbukaan BPJS dengan provider agar perhitungan utilisasi dapat seimbang. Nah ini perlu selalu dievaluasi ya, tentu terkait dengan besaran kapitasi ya, besaran tadi DRG inasi bijis ya, karena oleh karena itu untuk melakukannya perlu keterbukaan dari data dari BPJS maupun dari provider. Kemudian kejelasan uraian jenis pelayanan yang masuk dalam perhitungan kapitasi. Jadi memang selalu dilakukan evaluasi karena yang di primer itu terutama di bidang kesehatan gigi dan mulut itu memang terjadi beberapa dirasa kurang tepatan ya, sehingga perlu ada perbaikan. Kemudian sistem informasi manajemen yang mendukung. BPJS punya satu sistem komputerisasi yang disebut sebagai PICARE. Nah, PICARE ini sekarang semakin dikembangkan juga untuk kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, termasuk di dalamnya dimasukkan odontogram yang sebelumnya tidak ada. Kemudian perbandingan volume atau jumlah peserta dengan Fasiankes yang ada kapasitas provider. Nah ini karena banyak terjadi distribusi yang tidak merata. Jadi ada Fasiankes yang mempunyai peserta yang jumlahnya banyak sekali dan ada yang sedikit sekali. Ya, nah ini tentunya berpengaruh sekali jumlah peserta ini pada efektivitas pelayanan. Ya, karena itu perlu dilakukan evaluasi. Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan primer yang mendukung di daerah. Nah selain itu tentu fasilitas-fasilitas baik primer, sekunder maupun tersier untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat harus bisa mempunyai fasilitas yang mendukung. Kemudian BPJS bertanggung jawab pada kasus yang frekuensinya rendah namun memerlukan biaya besar dan tinggi. Nah inilah kalau di primer itu adalah kasus yang biayanya rendah, kasusnya banyak jumlahnya, ya, frekuensinya tinggi, biayanya rendah. Tapi untuk di spesialistik dan non spesialistik, dan spesialistik dan subspesialistik, maka itu adalah kasus yang jumlahnya sedikit atau frekuensinya rendah, tapi biayanya besar. Nah itu juga perlu dievaluasi. Jangan-jangan di primer ada juga kasus yang jumlahnya sedikit, biayanya besar, tapi dimasukkan dalam paket. Atau sebaliknya di sekunder ada yang kasus yang jumlahnya sebenarnya banyak ya, dan biayanya tidak terlalu mahal. Nah itu perlu juga dalam mengembangkan JKN diperhatikan. Klasifikasi pelayanan primer yang memiliki probabilitas tinggi dan variasi biaya yang rendah. Nah, ada juga pemikiran apa mungkin untuk primer itu juga diklasifikasikan lagi, dikategorikan lagi. Itu adalah salah satu kemungkinan pengembangan. Ya, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan adik-adik terkait dengan perkembangan kebijakan dalam hal ini khususnya terkait dengan jaminan kesehatan nasional yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa sedikit membuka wawasan Anda dan tentunya adik-adik saya harapkan untuk bisa menambah referensi ya, terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini, pelaksanaannya, evaluasinya, dan lain sebagainya dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Jadi silakan Anda menambah referensi terkait hal ini ya, supaya lebih banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Demikian saya cukupkan materi untuk
topik ini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.